warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk kehadiran ibu sudah sediakan ya di Google Classroom. Silakan anak ibu semua isi di sana ya. Nah, untuk pemateri kita hari ini yaitu perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan anak-anak ibu semua dapat melakukan operasi hitung, pembagian, dan perkalian bentuk aljabar. Nah, kita masuk ya ke perkalian. Pembahasan yang pertama yaitu perkalian suatu bilangan dengan dua suku. Nah, bentuk umumnya X ditambah dengan A dikali X tambah B. Nah, di sini untuk X tambah A-nya dijabarkan menjadi X ditambah B ditambah A X ditambah B. Untuk X ditambah B-nya tetap ya. Kita masuk ke contoh. Nah, contoh pertama itu menggunakan dengan cara distributif. Yaitu X ditambah 1 dikali X dikurang 4. Nah, berarti X tambah 1-nya dijabar menjadi X kurang 4-nya tetap ya, ditambah dengan 1 dikali X kurang 4. Nah, kita kalikan X kali X yaitu X kuadrat, X kali negatif 4 yaitu 4X, ditambah dengan X kali 1 kali X yaitu X, 1 kali negatif 4 yaitu negatif 4. Nah, kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Nah, contoh yang kedua itu dengan cara skema. Contohnya X ditambah 3X dikurang 1 dikali dengan negatif 2X ditambah dengan 5. Contoh dengan skema itu, yang pertama 3X dikali dengan negatif 2X yaitu negatif 6X pangkat 2. Yang kedua 3X dikali dengan 5 berarti 15X. Yang ketiga negatif 1 dikali dengan negatif 2X yaitu positif 2X. Negatif 1 dikalikan dengan 5 yaitu negatif 5. Nah, kita jumlahkan dengan suku yang sejenis. Negatif 6X kuadrat ditambah 17X dikurang dengan 5. Nah, kita masuk yang bentuk yang kedua itu perkalian dua suku dengan dua suku. Yang berbentuk
ditambah A dikali X ditambah B. Hasilnya jadi X pangkat 2 ditambah A tambah B dikalikan dengan X ditambah A kali B. Nah, contohnya X kurang 2 dikali X kurang 4. Hampir sama caranya dengan skema. Yang pertama kita kalikan X dengan X, yaitu X pangkat 2. Yang kedua X kali negatif 4, yaitu kurang 4X. Negatif 2 dikali X dikurang 2X. Negatif 2 dikali negatif 4, yaitu positif 8. Nah, kita jumlahkan dengan mengkelompokkan dengan suku sejenis, berarti X2 dikurang negatif 4 dikurang 2, utang ditambah dengan utang jadinya negatif 6X ditambah 8. Nah, contoh yang kedua, 2X dikurang 3 dikali dengan X ditambah dengan 2. Yang pertama kita kalikan 2X kali X jadi 2X kuadrat. 2X dikalikan dengan 2 ditambah 4X. Negatif 3 dikalikan X kurang 3X. Negatif 3 dikalikan positif 2 dikurang 6. Nah, kita jumlahkan 2X pangkat 2 ditambah positif 4 dikurang 3, yaitu X kurang 6. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian bentuk aljabar. Kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama ini contoh soal dalam pembagian seperti pecahan. X pangkat 2Y ditambah 12XY pangkat 2 dibagi dengan 4XY. Nah, di sini sama-sama penyebutnya itu 4XY, maka kita pisah menjadi 24 X pangkat 2Y per 4XY ditambah 12XY pangkat 2 per 4XY. Nah, ini bisa kita coret ya, 24 bagi 4 yaitu 6. X pangkat 2 dibagi dengan X yaitu sisanya X. Y dibagi Y itu habis ya. 12 dibagi 4 sisanya 3. X dibagi X habis. Y pangkat 2 dibagi Y yaitu tinggal Y. Jadi hasilnya 6X ditambah 3Y. Nah, ini ada contoh soal mengenai cara pembagian yang menggunakan bagi kurang. Kita kerjakan soal yang pertama ya. X kurang 3 dibagi dengan 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 9. Nah, langkah pertamanya 2X pangkat 2 dibagi dengan X. 2X pangkat 2 dibagi dengan X yaitu 2X. Kita tulis di atasnya 2X. Nah, 2X dikalikan X yaitu 2X kuadrat. 2X dikali negatif 3 yaitu negatif 6X. Nah, kita tambahkan positif 3X ditambah negatif 6X yaitu negatif 3X. Kita turunkan negatif 9-nya. Nah, angka selanjutnya negatif 3X kita bagi dengan X yaitu negatif 3. Kita tulis negatif 3. Negatif 3 dikali X negatif 3X. Nah, negatif 3 dikali negatif 3 yaitu positif 9. Maka kita tambahkan negatif 9 ditambah positif 9 itu akhirnya habis. Nah, jadi jawabannya
Jadi 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 9 dengan x dikurang 3 sama dengan 2x kurang 3. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Berarti x dikurang 4 dibagi dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 11x ditambah 12. Nah, sama halnya dengan ini, berarti x pangkat 3-nya kita bagi dengan x, yaitu x pangkat 2. X pangkat 2 dikalikan dengan x, yaitu x pangkat 3. X pangkat 2 dikalikan dengan negatif 4, yaitu kurang 4x pangkat 2. Kita kurang negatif 2x pangkat 2 dikurang dengan 4x pangkat 2, berarti jadinya tambah, berarti negatif 2 ditambah 4, 2x pangkat 2. Kita turunkan 11-nya, kurang 11x. 2x pangkat 2 dibagi dengan x, yaitu positif 2x. 2x dikalikan dengan x, yaitu 2x pangkat 2. 2x dikalikan negatif 4, yaitu negatif 8x. Maka kita kurangkan negatif 11x ditambah dengan 8, yaitu negatif 3x. Kita turunkan 12-nya, maka negatif 3x dibagi x, yaitu negatif 3. Negatif 3 dikali x, negatif 3x. Negatif 3 dikali negatif 4, yaitu positif 14. Positif 12. Maka hasilnya habis. Jadi x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 11x ditambah 12 dengan x dikurang 4 sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3. Nah, Ibu sudah mengirimkan LKPD-nya di Google Classroom. Silakan anak-anak Ibu semua baca di sana, atau juga bisa di print untuk sebagai bahan belajar di rumah. Nah, lembar selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran dan petunjuk pengerjaan soal. Nah, kita masuk ke lembar selanjutnya itu ayo mengamati. Nah, soalnya sebuah lahan berbentuk persegi panjang dengan panjang 2x dikurang 3 meter dan lebarnya x ditambah 6 meter. Sekeliling lahan tersebut dibuat jalan selebar 2 meter. Nah, kita masuk ke ayo bertanya. Nah, setelah mengamati informasi di atas, maka akan muncul pertanyaan mengenai operasi hitung bentuk aljabar. Seperti gambarkanlah sketsa luas lahan tersisa. Nah, hitunglah luas lahan yang tersisa. Nah, kita masuk ke lembar selanjutnya, yaitu ayo mengumpulkan informasi. Nah, di sini kita buat dulu sketsa gambarnya. Tadi kan panjang lahannya itu 2x dikurang 3. Lebarnya itu x ditambah 6. Sekeliling lahan ini dibuat jalan sepanjang 2 meter. Nah, jadi panjangnya, untuk menghitung panjang lahan yang tersisa itu 2x dikurang 3 dikalikan dengan 2 dikurang dengan 2 dikali 2. Nah, 2x dikurang 3 dikurang 2 kali 2 yaitu 4. 2x negatif 3 ditambahkan negatif 4 menjadi negatif 7 meter. Nah, selanjutnya kita hitung lebar lahan yang tersisa. Nah, lebarnya itu x ditambah 6 dikurangkan dengan 2 dikali 2. X ditambah dengan 6 dikurang dengan 4, jadinya x ditambah dengan 2. Nah,
Langkah selanjutnya itu ayo menalar. Nah, gambarkanlah lahan yang tersisa. Panjang lahan yang tersisa itu kan 2x dikurang 7. Nah, lebar lahan yang tersisa x ditambah dengan 2. Jadi cara menghitung luas lahan yang tersisa, panjang sisa lahan dikali lebar sisa lahan juga. Jadi panjang sisa lahan kan 2x dikurang dengan 7 dikali dengan x tambah 2. Nah, 2x dikalikan dengan x yaitu 2x pangkat 2. 2x dikalikan dengan 2 positif 4x. Negatif 7 dikali 2 yaitu negatif 7x. Negatif 7 dikalikan positif 2 yaitu negatif 14. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 2x pangkat 2 dikurang dengan 3x dikurang dengan 14 meter pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu ayo membuat kesimpulan. Nah, di sini anak-anak ibu semua silakan membuat kesimpulan dalam bentuk Word dan dikirim ke Google Classroom. Ibu tunggu sampai jam 12 malam. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak ibu semua ya. Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam mengajar anak-anak ibu semua. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.